Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Azahra dengan nomor NPM 2508 2010242 dari kelompok Pluto. Di sini saya akan menjelaskan tentang PKM atau kelompok PKM saya dengan kita memilih tema PKM yaitu riset sosial humaniora, yang dimana rasa rangkul, termasuk rangkul, apresiasi, sadar, dan aksi, yang dimana strategi community based intervention untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa generasi Z. Kemudian di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Generasi Z atau Z lahir pada pertengahan 1990 hingga awal 2010-an. Adalah digital natif yang kreatif, cepat beradaptasi dan ekspresif, namun rentan terhadap stres, tekanan sosial, dan ekspektasi tinggi akibat media sosial berlebihan. Mahasiswa sebagai bagian generasi ini menghadapi tekanan akademik dan sosial yang memicu kecemasan serta depresi. Program rasa, rangkul, apresiasi, sadar, dan aksi hadir sebagai intervensi komunitas untuk menumbuhkan empati, solidaritas, dan tindakan nyata dalam mendukung kesejahteraan psikologi mahasiswa. Kemudian untuk tujuan pelaksanaannya, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa Gen Z tentang pentingnya kesehatan mental. Kemudian yang kedua, membentuk komunitas yang menumbuhkan empati, saling dukung, dan partisipasi aktif mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu menerapkan program rasa sebagai langkah nyata membangun lingkungan kampus yang peduli kesehatan mental. Kemudian ada manfaat pelaksanaan. Bagi mahasiswa, meningkatkan kesadaran, empati, dan ketahanan menghadapi tekanan akademik dan sosial. Kemudian bagi kampus, mendorong terciptanya lingkungan akademik yang sehat dan mendukung kesejahteraan mental. Kemudian bagi masyarakat, menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan mental adalah tanggung jawab bersama serta menginspirasi gerakan serupa di luar kampus. Kemudian ada kesehatan mental. Kesehatan mental per generasi. Persentase yang melaporkan kesehatan mental sangat baik atau baik. Gen Z terdapat 45%, milenial 56%, Gen X 51%, dan baby boomer 70%. Generasi Z sebagai penerus kepemimpinan Indonesia Emas 2045 menghadapi masalah kesehatan mental yang signifikan. Studi American Psychological Association atau APA mengungkapkan bahwa generasi ini mengalami tingkat stres paling tinggi. Hanya 45% dari sebagian generasi Z yang memiliki kesehatan mental yang baik. Mereka mudah terkena depresi, kecemasan, bipolar, dan ADHD. Masalah ini berpengaruh besar terhadap pencapaian akademik mahasiswa. Kemudian ada community based intervention. Menurut National Institute of Health, intervensi berbasis komunitas memiliki 4 model. Yang pertama, ada komunitas sebagai konteks yang dimana fokus pada perubahan perilaku individu di lingkungan komunitas. Kemudian yang kedua, ada komunitas sebagai sasaran, yang dimana mendorong perubahan sistem dan kebijakan demi kesehatan bersama. Kemudian yang ketiga, ada komunitas sebagai aset, memanfaatkan sumber daya internal komunitas untuk mencapai tujuan kesehatan. Kemudian yang keempat, ada komunitas sebagai penggerak, yang dimana memperkuat kapasitas dan jaringan dukungan alami dalam komunitas. Model ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik Gen Z, yaitu menekankan prinsip aktif, partisipan aktif, kolaborasi dalam pemecahan masalah, peningkatan kapasitas individu dan kelompok, serta keberlanjutan melalui jaringan sosial dan dukungan kelembagaan. Kemudian ada rasa, rangkul, apresiasi, sadar, dan aksi.
Program Rasa Sendiri merupakan inisiatif berbasis komunitas yang berfokus pada peningkatan kesehatan mental melalui 4 pilar utama, yaitu rangkul, apresiasi, sadar, dan aksi. Melalui 4 pilar ini, program membantu mahasiswa membangun dukungan sebaya, meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan mental, serta mendorong aksi nyata untuk menciptakan lingkungan kampus yang lebih empatik dan sehat secara psikologis. Kemudian ada metode pelaksanaannya. Yang pertama kita persiapan. Tahapan persiapan pelaksanaan pendampingan berbasis komunitas, pelatihan mentor, dan penyusunan teknis rangkaian kegiatan. Kemudian yang kedua ada produksi. A. Rangkul. Pembentukan kelompok kecil sebagai ruang aman untuk saling mendukung dan mendengarkan. Kemudian yang B ada apresiasi, yang dimana pemberian appreciation note antar peserta. Kemudian yang C, sadar, yaitu workshop mental health. Yang ke D, aksi, kegiatan kampanye dukungan kesehatan mental dan pendampingan individu bagi peserta yang membutuhkan. Kemudian ada 3, yaitu pemasaran, pembuatan konten edukasi mental health di Instagram, dokumentasi kegiatan, dan kolaborasi dengan UKM kampus. Kemudian yang terakhir yaitu ada evaluasi, yang dimana kuesioner kepuasan dan tingkat peningkatan mahasiswa mengenai kesadaran mental health dan penyusunan laporan akhir kegiatan. Kemudian ada susunan panitia, ketuanya diketuai oleh Grace, sekretaris oleh Recha Novi, bendahara oleh Ria Ananda, koordinator divisi teknis, modul dan pelatihan dilakukan oleh Deswinta Putri, kemudian koordinator fasilitator oleh Anggi Talita Roshi, kemudian ada koordinator edukasi mental health divisi sadar, ada Akila Medina, kemudian koordinator aksi komunitas divisi aksi, ada Andisa Ramadhani, kemudian koordinator divisi PDD, publikasi dokumentasi dan media, ada Ain Afif. Kemudian ada koordinator divisi humas, ada Mahfiro Isyania, dan kemudian yang terakhir ada koordinator evaluasi dan monitoring Balkis Azhara. Untuk jadwal kegiatannya, penyesuaian dilakukan dengan prinsip alur logis dari persiapan dasar hingga evaluasi akhir, memetakan elemen seperti rangkul, apresiasi, sadar, dan aksi ke bulan-bulan spesifik untuk mendukung kesehatan mental mahasiswa berbasis komunitas. Yang pertama, ada kegiatan persiapan dan survei awal itu pada bulan pertama dengan output laporan survei awal, platform komunitas yang siap, jadwal kegiatan dan dokumentasi koordinasi. Kemudian yang kedua ada kegiatan webinar dan kampanye kesadaran yang dilakukan pada bulan kedua dengan output materi workshop, rekaman webinar, laporan kampanye, dan konten media sosial. Kemudian yang ketiga ada kegiatan pelatihan per listener yang dilakukan pada bulan ketiga yang menghasilkan output kelompok kecil terbentuk, materi latihan, daftar per listener, dan dokumentasi sesi. Kemudian yang keempat ada kegiatan implementasi kegiatan dan forum dukungan yang dilakukan pada bulan keempat, yang dimana menghasilkan output laporan forum dukungan, dokumentasi kampanye, dan portofolio kegiatan yang mencakup kumpulan appreciation notes, laporan pendamping, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu ada kegiatan evaluasi, publikasi, dan pelaporan akhir yang dilakukan pada bulan kelima dengan output laporan akhir, konten publikasi, rencana tindak lanjut, dan arsip lengkap dokumentasi kegiatan. Kemudian untuk anggaran biaya, bulan pertama kita cetak kuesioner dengan harga 85.000, konsumsi 20-30 paks 420.000 dengan total 505.000. Kemudian bulan kedua ada honor narasumber dengan pengeluaran 500.000. Kemudian bulan ketiga ada honor fasilitator, konsumsi dengan 30 pak 550.000 dengan total 1.150.000. Kemudian bulan keempat ada konsumsi 30 pak. Kemudian ada barang kampanye, poster, materi, dan lain-lain dengan konsumsi seharga 550.000
dan barang kampanye 45.000 dengan total 595.000. Kemudian yang kelima ada cetak laporan atau modul yang dengan harga 37.000. Kemudian ada cetak kuesioner yaitu 71.000 dengan total 108.000. Biaya lain-lain aplikasi langganan, cetak stiker, notes, sewa sarana dan prasarana dan sebagainya yaitu 415.000. Jadi untuk total biayanya sendiri kita menelan 3.173.000. Penutup, rasa berdampak berkelanjutan. Program Rasa adalah investasi komunitas inovatif untuk mengatasi kesehatan mental generasi Z dengan 4 pilar yang meningkatkan kesadaran mental health bagi mahasiswa, mendukung kampus dalam integrasi akademik psikologis, dan membangun kesadaran kolektif di masyarakat. Dengan perencanaan jadwal, anggaran, tim matang, dan dedikasi tinggi, program ini diharapkan efektif, berkelanjutan, mendapatkan dukungan luas, serta berkembang melalui sinergi untuk menciptakan lingkungan sehat akan mental di kampus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.